Selamat pagi Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali melalui Manna GTM Klasis Makassar. Kita bersyukur karena Tuhan memelihara kita semalam lalu, boleh beristirahat dengan baik dan pagi ini dapat dibangunkan dalam keadaan selamat. Kita akan memulai semua aktivitas kehidupan kita hari ini, tapi sebelumnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi makanan rohani kita. Karena itu kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kami tetap mengalami dan merasakan pemeliharaan-Mu. Engkau bangunkan kami dalam keadaan selamat, dan kami akan mengangkat dan melanjutkan semua kegiatan kami hari ini. Tapi sebelumnya kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami agar firman-Mu menjadi makanan rohani kami. Karena kami percaya tanpa penyertaan-Mu kami tidak mungkin atau tidak bisa berbuat apa-apa. Berfirmanlah karena kami siap mendengarnya. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 39 sampai 45 di bawah judul Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam kandungan dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dinyatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Saudara-saudara, saling mengunjungi atau bersilaturahim adalah hal yang biasa dilakukan untuk mempererat tali persahabatan, tali persaudaraan, tali kekeluargaan, dan seterusnya. Ketika Maria berjumpa dengan malaikat dalam pasal sebelumnya, ia mendengarkan berita bahwa Elizabeth, keluarganya, akan hamil. Maria langsung mengunjungi atau berkunjung kepada Elizabeth. Maria melakukan perjalanan melalui pegunungan, dan ini tidak mudah saudara-saudara, menuju kota di Yehuda. Maria bukan hanya datang kepada Elizabeth menyampaikan kalau dirinya hamil, tetapi terutama karena ia mendengar sendiri berita sukacita dari malaikat bahwa Elizabeth, keluarganya, mengalami kebaikan Tuhan secara khusus. Elizabeth hamil di hari tua, Lukas 1 ayat 36. Ini benar-benar dirasakan sukacita bagi keluarga besar, tanda bahwa Tuhan menghapus aib. Kita tahu bahwa di kalangan umat Yahudi, seorang perempuan yang mandul dianggap sebagai aib karena itu berarti tidak diberkati Tuhan, karena tidak ada yang akan menjadi ahli waris dan seterusnya. Dan Maria ingin ikut serta dalam sukacita itu. Maria ingin bersama-sama dengan keluarganya bersukacita menyambut berita sukacita itu. Kehamilan Elizabeth membuat Maria bersukacita.
tetapi juga semakin yakin atas berita kepada Maria. Apalagi ketika Elizabeth mengatakan, "Dan berbahagialah ia yang percaya, sebab apa yang dinyatakan Tuhan kepadanya akan terlaksana." Elizabeth menyatakan pengalaman yang terjadi antara dia dengan Zakaria suaminya. Apa yang dinyatakan Tuhan, kita yakin benar akan terlaksana. Tuhan tidak mesti memperhitungkan logika manusia. Secara logika manusia, hal yang tidak mungkin terjadi karena Elizabeth dan Zakaria sudah lanjut usia, sudah menopause, tetapi Allah bisa berbuat Ia menghendakinya bahwa Elizabeth bisa hamil kembali. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita mengalami hal-hal yang membuat kita merasa tidak yakin, apalagi mau merasa pasti. Tetapi kisah Maria dan Elizabeth meyakinkan kita bahwa ketika umat Tuhan berbagi pengalaman iman, orang percaya saling menguatkan, saling meneguhkan iman, atau saling memberi semangat menghadapi, menjalani kehidupan ini yang penuh dengan tantangan. Saudara-saudara, Adventus mengingatkan kita dari berbagai latar belakang yang berbeda, tapi berbagi dan bersaksi pengalaman iman. Kita diarahkan untuk mengalami, merenungkan, dan meneguhkan keyakinan kita bahwa apa yang dinyatakan Elizabeth, berbahagialah ia yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Pengalaman iman sebagai kekayaan dan berbagi untuk saling menguatkan, saling meneguhkan iman. Kita menjalani kehidupan ini terutama dalam rangka menanti peringatan peristiwa Natal, kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan kedatangannya kembali. Saudara-saudara, semoga kita semua termasuk orang-orang yang berbahagia, karena kita yakin bahwa janji Tuhan akan tetap terlaksana. Siapkan hati, iman, menyambut Natal. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami kembali bersyukur setelah kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi makanan rohani kami. Kami dimampukan untuk yakin dengan sungguh bahwa apa yang dijanjikan Tuhan akan terlaksana, dan dengan berbagi pengalaman iman kami saling menguatkan, saling meyakinkan, dan saling meneguhkan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Ada banyak tantangan dan pergumulan hidup kami, tetapi ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh yakinkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Tuhan berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah agar mampu mengelola pemerintahan negara ini dengan baik dan benar, dan seluruh masyarakat mengalami kesejahteraan, khususnya menghadapi penyebaran COVID-19. Tuhan berkati pemerintah kami, para dokter dan juru rawat, para medis, untuk tetap dipakai Tuhan menolong umat-Mu yang menghadapi penyakit COVID-19. Tuhan Bapa di surga, Engkau tahu banyak masalah yang kami hadapi, tapi kami percaya bahwa Engkau selalu memberikan jalan keluar. Engkau mampukan kami untuk tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan memberi jalan keluar, dan kami juga tetap saling peduli, saling menolong satu dengan yang lain. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin.